Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Syarah Syama'ilin Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi dan disarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Kita ambilkan penjelasannya dari keterangan Syekh Abdul Razak. Dan pada kesempatan yang baik ini, para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas bab maja'a fi sinni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang usia atau umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting untuk diketahui, libayani adadis sanawat allati asyaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu yakni Rasulullah hidup di dunia ini berapa tahun. Ya, supaya tahu kita ini. Haitsu jaa fi ba'dil ahadits annahu 'asha sittina sanah. Karena ada beberapa hadis yang menyebutkan Rasulullah itu umurnya 60 tahun. Wa fi ba'dhiha anna umrahu salasa wa sittuna sana. Tetapi dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa umurnya Rasulullah salasun wa sittuna sana. Anna umrahu salasun wa sittuna sana. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa umurnya Nabi 63 tahun. Wa fi ba'dhiha anna lahu khamsan wa sittina sana. Ada juga riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu umurnya 65 tahun. Jadi sebagian menyebutkan 60, sebagian 63, sebagian 65. Yang benar yang mana? Yang rajih yang mana? Yang kuat yang mana? Nah, nanti kita akan pelajari bersama. Hadis yang pertama, qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Imam Tirmidzi berkata, haddatsana Ahmad ibn Mani', qala haddatsana Rauh ibn Ubadah, qala haddatsana Zakaria ibn Ishaq, qala haddatsana Amr ibn Dinar an ibni Abbasin radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang mulia. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, makasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sanatan yuha ilaihi. Wa bil Madinati 10 wa tuwfiya wa huwa ibnu 63. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah atau hidup di kota Makkah, singgah dan menetap di kota Makkah selama 13 tahun mendapatkan wahyu. 13 tahun mendapatkan wahyu. Artinya Rasulullah kan diangkat Nabi. Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan diangkat menjadi Rasul umurnya 40 tahun. Kalau disebutkan di sini Rasulullah di Makkah 13 tahun mendapat wahyu. Artinya dari umur 40 sampai Nabi umur 53 tahun. Jadi 13 tahun di kota Makkah semenjak diangkat jadi Rasul menerima wahyu. Wabil Madinati 10. Kemudian Rasulullah selama 13 tahun dari umur 40 sampai umur 53
yaitu 13 tahun. Terus Rasulullah hijrah ke Al-Madinah. Lah di Al-Madinah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup selama 10 tahun. Wa tufiya wa huwa ibnu salasin wa sittin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sedangkan usia beliau 63 tahun. Ini hadis yang paling kuat dalam bab ini. Hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama sepakat akan kesohihannya. Kesohihan hadis ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini Abdullah bin Abbas memberikan gambaran kepada kita bahwa Rasulullah itu hidup di kota Mekah 13 tahun mendapat wahyu. Berarti ada kehidupan sebelumnya Nabi belum dapat wahyu. Gitu maksudnya. Berarti Rasulullah umur 1 hari sampai Nabi umur 40 tahun. Itu Nabi Muhammad SAW manusia biasa. Diberi akhlak yang mulia oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Tapi belum diberi kenabian dan kerasulan. Baru Rasulullah SAW ketika umur 40 tahun. Diberi Allah kerasulan dan diberi Allah kenabian. Kenabian dulu, setelah kenabian Rasulullah diberi kerasulan. Nah, setelah itu Rasulullah berdakwah di kota Mekah itu selama 13 tahun. Mendapatkan wahyu dari langit selama 13 tahun itu. Nah, 13 tahun itu, wallahu a'lam bishawab, 3 tahun Rasulullah berdakwah sirri. Sirri itu sembunyi-sembunyi. Sanak kerabat yang paling dekat, istrinya, anaknya, teman-teman dekatnya, dan orang-orang yang didekati Nabi secara pelan-pelan, secara sirri, secara sembunyi. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW berdakwah terang-terangan. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah oleh Allah, wa andir ashiratakal akrobin, ya, berikan peringatan kepada keluargamu, kemudian juga fasda' bima tu'mar, Rasulullah disuruh menjaharkan dakwah, maka Rasulullah mulai menjaharkan dakwah atau membuat terang-terangan dakwah. Jadi begitu ya, jadi 40 tahun Rasulullah menerima wahyu pertama yaitu Iqra. Nubbi'a bi Iqra. Rasulullah dijadikan nabi melalui surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Itu berarti Rasul diangkat jadi nabi. Wa ursila bil Muddathir, dan Rasulullah dijadikan Rasul dengan surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Wahai Muhammad, wahai orang yang berselimut, ya bangunlah dan berikan peringatan. Sampaikan dakwah ini. Nah itu jadi Rasul. Jadi umur 40 tahun Rasulullah diberi kenabian dan Rasulullah diberi kerasulan. Terus Rasulullah mendakwai orang-orang di sekitarnya. Yang didakwai diantaranya Khadijah langsung masuk Islam. Khadijah ini luar biasa radhiyallahu anha, ibunda kita. Cinta sama Nabi, berkorban untuk Nabi, terlunta-lunta bersama Nabi. Padahal dia orang kaya, bangsawan, tapi rela menderita dalam jalan dakwah, beliau masuk Islam. Terus anak-anaknya Nabi masuk Islam. Putra-putrinya Nabi masuk Islam. Kalau putranya Nabi nggak jumpa ini ya, mohon maaf. Kalau putra-putranya Nabi itu belum balik semuanya wafatnya. Tapi putri-putrinya Nabi itu bisa dewasa, balik dan masuk Islam semuanya. Kemudian Rasulullah juga mendakwai teman-teman dekatnya, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah ghair Abi Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah, tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali pasti ada keraguan-raguan pertama kali pada orang itu. Ragu-ragu tentang Islam. Kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ketika aku ajak masuk Islam, langsung masuk Islam. Kemudian yang awal-awal masuk Islam diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih bocah kecil. Abu Bakar sudah lelaki dewasa. Kemudian juga yang termasuk awal-awal masuk Islam adalah Zaid ibn Harisa, Khadijah. Kemudian Abu Bakar mendakwai teman-teman dekatnya sehingga Utsman bin Affan masuk Islam, Thalhah bin Ubaidillah masuk Islam, kemudian Sa'ad bin Waqqas masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, sehingga pada masa dakwah sembunyi-sembunyi ini ya
Sudah mulai banyak yang masuk Islam, tapi masih belum tersebar dan terpublikasikan dengan baik. Sampai turun ayat yang memerintahkan Nabi untuk menjaharkan dakwah. Ya, disuruh Rasulullah memperingatkan kafir Quraisy. Wa andir ashiratakal akrobin fasda' bima tu'mar. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW berdiri di bukit Safa. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ma'syarul Quraisy. Ya, sebelumnya Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda. Ya sobaha. Peringatan keras. Seakan-akan ada hal genting begitu. Maka pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy semuanya mendatangi Rasulullah yang berteriak lantang tersebut. Memanggil orang-orang Quraisy. Ketika mereka tahu dan bertanya-tanya, ya, mereka tahu ternyata itu adalah Rasulullah yang menyeru. Terus yang lain-lain bertanya, siapa yang memanggil kita ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin. Maka ketika masyarakat jahiliyah, masyarakat Quraisy tadi tahu bahwa yang memanggil ini adalah Rasulullah, maka mereka semuanya bergegas menuju Bukit Safa untuk mendengarkan apa sih yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu orang yang amin, Al-Amin, orang yang amanat, tidak pernah bohong, ya, tidak pernah dusta, orangnya jujur, amanat. Nah, kalau sampai Muhammad SAW ini mengumpulkan, berarti ada peristiwa penting. Maka orang-orang datang semua. Bahkan kalau ada seorang yang berhalangan hadir, mereka memerintahkan kepada budaknya untuk berangkat. Untuk berangkat menuju tempat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata ketika mereka sudah kumpul. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka bahwa, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan besar yang akan menyerang kota Mekah, apakah kalian mempercayai aku? Seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya sama aku? Maka mereka mengatakan, na'am ya Muhammad ma jarrabna minka kadziban qat. Benar wahai Muhammad, kami percaya kepadamu karena kami tidak pernah mengetahui kamu itu berdusta. Kami iman sama kamu, kami percaya sama kamu bahwa kami itu adalah orang yang jujur. Kamu ngomong apa pasti kita akan percaya. Karena nggak pernah bohong Rasulullah. Baru Rasulullah menjelaskan, ya, ishtaru anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai suku Quraisy, wahai Bani Hashim, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan. Disebutkan kabilah-kabilah itu. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Hanya disuruh masuk Islam, disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Maka mereka setelah mendengarkan Rasulullah menyampaikan dakwah pertama kali itu, maka orang yang pertama kali lantang menjawab ucapannya Nabi adalah Abu Lahab. Pamannya Nabi sendiri. Kemudian Abu Lahab mengatakan, Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena ini kau kumpulkan kami semua? Apakah kau suruh kami meninggalkan sesembahan berhala-berhala kami untuk nyembah satu Tuhan? Celaka engkau wahai Muhammad. Pamannya Nabi sendiri nih yang menentang. Terus turunlah ayat. Ya, ayat ini merespon tindakannya Abu Lahab tersebut. Yaitu surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Sampai ayat ini selesai. Lah itulah dimulainya fase yang kedua, dakwah terang-terangan. Lah ketika Rasulullah sudah mendakwakan dakwah terang-terangan, ini mulai muncul respon negatif, muncul pertentangan, ya, ada konfrontasi, ya, ada konfrontasi antara Rasulullah dan masyarakat Quraisy. Ketika Rasulullah sudah mendakwakan Islam secara terang-terangan supaya mereka meninggalkan penyembahan-penyembahan selain Allah, meninggalkan patung-patung dan berhala dan nyembah hanya kepada Allah saja. Inilah muncul pertentangan. Sampai Nabi umur 53 tahun. Karena tadi saya katakan Nabi berdakwah 13 tahun di kota Mekah. Lah setelah fase dakwah terang-terangan sampai 13 tahun, yaitu Nabi umur berapa tadi? 53 tadi. Dari 40 ke 53 baru Rasulullah hijrah. Lah
perjuangan dari fase terang-terangan sampai 13 tahun di Mekah ini, lah itu banyak hal-hal yang diterima oleh Rasulullah dari kafir Quraisy berupa penyiksaan, lemparan kotoran, hinaan, celaan, umpatan, tuduhan. Itu dialamatkan ke Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah dulu orang yang paling dicintai di penduduk Mekah. Semua orang cinta sama Nabi. Tapi karena mendakwakan tauhid dimusuhi. Begitu juga dengan sahabat. Ada yang diseret, ada yang ditimpakan batu besar, ada yang dikasih api, ada yang ditimpakan batu besar di padang pasir yang panas, ada yang ditusuk tombak, ada yang dibunuh, macam-macam. Ya, disiksa luar biasa. Akhirnya umur 13 tahun, kok umur 13 tahun ya, Rasulullah umur 53 tahun, jadi 13 tahun dakwah di kota Mekah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Lah di Madinah itulah Rasulullah dapat komunitas Islam. Ada sahabat namanya Ansor. Jadi sahabat-sahabat yang tadi di Mekah terlunta-lunta, disiksa, difitnah, dicemooh, dihinakan, hijrah bersama Nabi ya ke kota Madinah. Sahabat-sahabat yang hijrah bersama Nabi ini namanya sahabat Al-Muhajirun. Sedangkan di kota Al-Madinah ada orang-orang yang sudah masuk Islam. Ya, karena mereka sudah dapat dakwah dari Nabi ketika mereka berangkat haji, sebagian orang didakwai Nabi. Terus Rasulullah juga mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajari penduduk Yathrib atau Madinah Islam. Sehingga Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, itu di Madinah sudah ada orang Islam. Itu namanya Al-Ansor, kelompok yang menolong saudara-saudaranya Muhajirin yang datang dari kota Mekah ke Madinah. Di Madinah ini orang-orang yang Islam yang menolong Rasulullah dan para sahabat Muhajirin, mereka namanya Ansor. Muhajirin dan Ansor dua-duanya dipuji oleh Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang menjumpai siksaan, penderitaan dalam jalan fisabilillah, dalam dakwah ini, dari kalangan Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang Ansor. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan dari kalangan Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Lah disitulah Rasulullah berdakwah, dakwakan tauhid, syariat Islam dan seterusnya sampai 10 tahun di kota Madinah. Berarti kalau 53 ditambah 10, lah umurnya Nabi 53 tambah 10 berarti 63 tahun. Lah pada waktu Rasulullah umur 63 tahun, disitulah Rasulullah wafat. Bagaimana peristiwa wafatnya Rasulullah? Pertemuan akan datang akan kita jelaskan. Jangan sampai kita nggak hadir ya. Bagaimana wafatnya Rasulullah? Wasiat apa saja yang disampaikan Rasulullah sebelum wafatnya? Kata-kata apa saja yang diucapkan Nabi untuk mengingatkan umat sebelum kematiannya? Harus kita tahu. Itu besok pelajarannya. Sekarang masih kita berbicara usia Rasulullah SAW. Jadi saya ulangi ya. Rasulullah ini diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Mendakwakan Islam di kota Mekah. Mendakwakan Tauhid di kota Mekah dengan segala lika-likunya. Ada fase sembunyi-sembunyi, ada fase terang-terangan. Dan pada waktu itu banyak Rasulullah dan para sahabat banyak menerima siksaan, hinaan, umpatan, baik fisik maupun non-fisik. Sehingga pada tahun ke-13 setelah kenabian, yaitu Nabi umur 53 tahun, maka Rasul dan para sahabat hijrah ke kota Madinah. Di Madinah Rasulullah berdakwah, membentuk negara Islam, komunitas Islam selama 10 tahun, sehingga Rasulullah wafat pada umur 63 tahun. Nah, itu ya, sebagaimana hadis yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Abbas tadi. Kemudian kita baca hadis yang kedua. Wa haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far an Syu'bah an Abi Ishaq an Amir bin Sa'ad an Jarir an Muawiyah annahu sami'ahu yakhtubu.
Ya, jadi Jarir ini pernah mendengar Muawiyah berpidato. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, jadi khalifah. Di zamannya Khulafaur Rasyidin jadi gubernur. Setelah masa Khulafaur Rasyidin selesai, beliau jadi khalifah atau raja pertama dalam Islam. Lah, Muawiyah ini banyak keutamaannya, ya. Muawiyah juga punya banyak keutamaan. Pernah didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah katibnya Rasulullah, sekretarisnya Rasulullah, termasuk pencatat wahyu. Muawiyah berpidato. Dalam pidatonya itu Muawiyah menjelaskan, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sedangkan usia beliau pada waktu itu adalah 63 tahun. Wa Abu Bakrin wa Umar, begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar dua-duanya pun wafat sama dengan Nabi, yaitu ketika usia 63 tahun. Kemudian Muawiyah berkata, wa ana ibnu 63, dan hari ini kata siapa? Kata Muawiyah yang pada waktu itu pidato, dan sekarang ini aku juga usiaku 63 tahun. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ingin menyampaikan ke umat ini, beliau berpidato, berkhutbah dan mengatakan dulu Rasulullah wafat pada usia 63 tahun, begitu juga dengan Abu Bakar, begitu juga dengan Umar. Dan aku sekarang, kata beliau, umurku adalah 63 tahun. Nah, kata Syekh Abdul Razak, kata beliau, annahu 63 sana wa zada bi anna sinnu Abi Bakar wa Umar. Jadi Muawiyah ingin menjelaskan bahwa Rasulullah itu wafatnya sama dengan wafatnya Abu Bakar dan Umar. Usianya sama, yaitu 63 tahun. Wahiyya kadzalika sinnu Muawiyah inda khutbatihi tilka. Dan pada waktu itu sama dengan usianya Muawiyah ketika menyampaikan pidato itu. Artinya Muawiyah ketika berpidato tadi itu umurnya 63 tahun juga. La'allahu tawaqqa an takuna wafatu fi tilka sana. Karena bisa jadi Muawiyah itu mengira bahwa beliau wafat pada tahun yang sama 63. Artinya beliau itu menyampaikan ke umat, saya itu sudah sepuh, saya itu umurnya sama dengan Rasul, Abu Bakar dan Umar hari ini, yaitu 63 tahun. Tetapi kenyataannya, perhatikan, walakinnahu asya ila an balagha umruhu 80 sana takriban. Tetapi Muawiyah ini diberi Allah umur panjang, ya, diberi Allah umur panjang. Beliau wafat sampai umur beliau 80-an tahun, ya. 80-an tahun. Tapi waktu pidato tadi itu umurnya 63. Sama dengan wafatnya Rasul, Abu Bakar dan Umar. Kemudian dalam hadis yang lain, haddatsana Husain bin Mahdi al-Basri qala haddatsana Abdul Razzaq an Ibnu Juraij an Az-Zuhri an Urwa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu 63 sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu wafat sedangkan usia beliau pada waktu itu 63 tahun. Ini semua adalah hadis-hadis yang sahih, Bukhari wa Muslim. Ini hadis Bukhari dan hadis Muslim. Jadi ini adalah pendapat yang paling kuat, yaitu Rasulullah wafat 63 tahun. Karena ada riwayat yang lain mengatakan tidak seperti itu. Seperti berikut ini, kita baca. Haddatsana Ahmad ibn Mani wa Ya'qub ibn Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsana Ismailu ibnu Ulayyah an Khalid al-Hadza qala anba'ana Ammar maula Bani Hashim qala sami'tu Ibn Abbasin yaqulu. Abdullah bin Abbas berkata, tufiya Rasulullah wa huwa ibnu 65. Rasulullah wafat sedangkan usianya 65 tahun. Rasulullah wafat sedangkan umurnya 65 tahun. Nah, ini riwayat ini menyelisih riwayat-riwayat sebelumnya yang lebih sahih. Yang pertama tadi riwayat Bukhari Muslim, yang kedua riwayat Muslim, yang ketiga riwayat Bukhari dan Muslim. Terus ada riwayat yang lain yang menyebutkan 65. Hadir riwayat tukhalifu riwayat al-ula. Riwayat yang ini menyelisih riwayat yang awal tadi. War riwayatu al-mu'tamada kama qarrara ahlul ilmi hiya al-ula allati fiha anna an-nabiyya tufiya
wa huwa ibnu 63. Kata pensyarah kitab ini, riwayat yang muktamad, yang dijadikan sandaran, yang kuat, yang benar, kama qarrara ahlul ilmi, seperti yang disampaikan atau ditetapkan para ahli ilmu, bahwa riwayat yang mengatakan Rasulullah wafat sedangkan umur beliau 63 tahun, inilah yang kuat. Adapun hadis Abdullah bin Abbas yang kedua tadi, karena sebelumnya Abdullah bin Abbas menjelaskan 63 tahun. Terus ada riwayat yang lain yang menyelisih riwayat itu. Makanya di sini dikatakan fahiya syadzah au muawwala. Maka hadis yang kedua yang mengatakan 60, bukan kedua, hadis yang 65 tadi itu syadzah, janggal, syadz, atau muawwalah, atau bisa ditakwil, mungkin maksudnya itu kurang lebih 65 tahun. Tetapi yang jelas nas teks adalah yang riwayat-riwayat awal tadi yang mengatakan Rasulullah wafat sedangkan umur beliau 63 tahun. Kemudian ada riwayat yang lain yang menunjukkan beda lagi. Ya, ayo kita baca lagi. Haddatsana Ishaq. Mohon maaf. Haddatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad ibn Aban. Qala haddatsana Mu'ad ibn Hisham qala haddatsani abi an Qatadah anil Hasan an Daghfal ibn Handalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa ibnu 65. Kata Daghfal bin Handalah, dia mengatakan bahwa Rasulullah wafat sedangkan umur beliau 65 tahun. Kata Abu Isa, Daghfal ini tidak pernah dengar dari Rasulullah. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa wa hadza yukhalifur riwayat al-masyhura as-sahihah al-katsira fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tufiya wa huwa ibnun 63 sana. Riwayat ini menyelisih riwayat yang masyhur, yang sahih dan banyak yang menerangkan bahwa Rasulullah umurnya 63 tahun. Wa anna thubut as-suhbah lahu mawdhi'un nadhar. Adapun Daghfal ini, para ulama mengatakan bahwa kesahabatannya, maksudnya benar tidak dia itu sebagai sahabat Nabi, ini masih ada mawdhi'un nadhar. Perlu diteliti ulang karena dia ini tidak pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pernah meriwayatkan hadis, mendengar qala Rasulullah kata-kata, tidak pernah. Kemudian hadis yang terakhir atau sebelum terakhir dalam bab ini, haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun haddatsana Malik ibn Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul. Anas bin Malik, pelayannya Rasulullah, berkata, kana Rasulullah laysa bitawilil ba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak, badannya, postur tubuhnya tidak tinggi menjulang. Juga tinggi banget enggak. Wala bil qasir, dan juga tidak pendek. Wala bil abyadil amhaq. Rasulullah tidak putih mentak. Kata orang Jawa putih mentak itu putih yang benar-benar putih, enggak. Wala bil adam. Rasulullah juga tidak gelap. Tidak coklat kegelapan, enggak. Jadi Rasulullah tidak putih seperti putihnya orang Rusia begitu, enggak. Ya, tapi putihnya Rasulullah itu tidak seperti putihnya orang kayak Eropa, Rusia begitu ya, Ukraina, nggak seperti itu ya. Tapi putih Rasulullah. Cuman ya ada perbedaan putihnya dengan putihnya orang-orang Eropa Timur misalnya, beda. Wala bil adam. Rasulullah juga tidak gelap kulitnya, enggak. Wala bil ja'dil qatati. Rasulullah tidak keriting ngeruntel, enggak. Wala bisabti. Rasulullah juga tidak lurus rambutnya. Ya tidak keriting, tidak lurus, tengah-tengah. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Rasulullah diutus oleh Allah ketika berumur 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah asra sinin wa bil Madinati asra sinin. Rasulullah tinggal di Mekah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Nah, ini maksudnya 10 tahun di sini berdasarkan yang tadi kita bahas, 13 tahun. 13 tahun baru 10 tahun di Madinah.
Wa tawaffahu Allah ala ra'si sittina sana wa laysa fi ra'si wa lihyatihi 20 sa'ratan bayda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada usia 60 tahun, ya. Tidak ada di kepala beliau dan di jenggot beliau, tidak ada di kepala beliau dan di jenggot beliau uban, kecuali sekedar 20 uban saja. Jadi Rasulullah itu umur 63 tahun tapi masih hitam, ya, kecuali ada beberapa dikit ada uban di Rasulullah SAW. Lah, ucapan di sini Rasulullah wafat pada umur 60 tahun. Ini adalah pendapat yang menyelisihi riwayat-riwayat yang lebih sahih. Sehingga kesimpulannya, wallahu alam bisawab, yakni as-sahih anna Rasul qad qubida wa umruhu yakni 63 sana. Jadi Rasulullah itu wafat sedangkan umurnya beliau itu 63 tahun. Wa yu'ayyidu hadza anna al-Imam Musliman rawa an Anas ma yuwafiqu qaul al-jumhur. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik, ya, hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubidha Rasulullah wa huwa ibnun 33 wa sittin. Rasulullah diwafatkan Allah sedangkan umur beliau adalah 63 tahun. Kesimpulannya para jamaah, hadisnya mirip-mirip, ya. Karena ini memang berbicara tentang umur Rasulullah. Jadi pendapat yang rajih, yang kuat, yang muktamad, Rasulullah itu wafat sedangkan usia beliau 63 tahun. 63 tahun ini kalender atau namanya pakai tahun Qamari, ya. Hitungan bulan, bukan hitungan matahari, bukan Masehi. Sehingga kalau dikonversi ke Masehi berarti Rasulullah itu umurnya nggak sampai 63 tahun. Ya, karena bilangan Qamariyah sama Syamsiyah, Hijriyah sama sama Masehi itu beda. Jumlahnya hari dalam kalender Qamariyah lebih sedikit daripada jumlahnya hari dalam kalender Syamsiyah atau Masihiyah. Sehingga 63 tahun umurnya Nabi dalam tahun Qamariyah itu kalau dikonversi ke Masehi nggak sampai 6 tahun, nggak sampai 63 tahun. Jadi umurnya Nabi itu nggak sampai 63 tahun kalau pakai kalender Masehi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Untuk kali ini tidak ada pertanyaan. Silakan disimpan pertanyaannya. Insya Allah boleh ditanyakan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat walafiat, seger kewarasan, dalam limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Khairuddin yang menemani saya di studio dan juga kru yang bertugas, dan semoga kaum muslimin semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan insya Allah besok kita akan membahas bagaimana wafatnya Rasulullah. Ini penting, ya, jangan sampai dilewatkan, dan ini tinggal dikit ini kitabnya, sebentar lagi selesai, dan mungkin nanti kita akan membahas kitab yang lain. Jadi besok kita akan membahas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.